Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi Indriani. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional itu? Nah, ini adalah pengertian dan tujuannya ya. Asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu setiap satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar, yaitu meliputi literasi, numerasi, dan karakter ya. Kemudian serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, tujuan dari asesmen nasional ini adalah bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Selain itu, asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, ruang lingkup dari asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Kemudian adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Apa sih asesmen kompetensi minimum itu? Ini adalah salah satu instrumen untuk mengukur mutu pendidikan. Terdiri atas literasi dan numerasi. Biasanya literasi ini berhubungan dengan bahasa Indonesia, kemudian numerasi ini adalah matematika. Meskipun tidak ada kompetensinya ya. AKM akan diikuti oleh peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih acak oleh pemerintah. Nah, ini dia adalah materi atau ruang lingkup materinya yang ada di numerasi kelas 11. Di mana domain, ini di sini ada domain, kemudian ada subdomain dan kompetensinya. Untuk bilangan itu tidak ada ya. Nah, yang ada itu adalah geometri dan pengukuran, aljabar, kemudian data dan ketidakpastian. Di dalam geometri dan pengukuran, ini subdomain bangun geometri, kompetensinya adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri, kemudian menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut, dan bola. Nah, untuk pengukurannya, kompetensinya tidak ada ya. Di aljabar, itu ada persamaan dan pertidaksamaan. Kompetensinya menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Kemudian masih di aljabar, yaitu tentang pola bilangan, relasi, dan fungsi. Kompetensinya adalah memahami barisan aritmetika dan geometri, kemudian memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Masih di aljabar juga, yaitu tentang rasio dan proporsi. Untuk kompetensinya tidak ada. Nah, selanjutnya domain berikutnya adalah data dan ketidakpastian. Data dan ketidakpastian untuk subdomain data dan representasinya, kompetensinya adalah menentukan ukuran penyebaran, yaitu jangkauan, simpangan, dan variansi, serta menggunakannya dalam konteks yang bervariasi. Sedangkan untuk ketidakpastiannya adalah memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Nah, kira-kira dari yang tadi sudah disampaikan, sudah ada gambaran belum tentang asesmen nasional? Bisa tidak membedakannya dengan ujian nasional? Kalau tidak, nah ini akan dibahas sedikit ya. Nah, perbedaannya dengan ujian nasional, kalau di ujian nasional, dia menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang. Nah, biasanya kan kalau kelas 3, kelas 12 ya, kelas 12, kelas 9, ya. Itu ya. Kemudian asesmen nasional ini mengevaluasi kualitas pendidikan. Nah, kalau di ujian nasional dia mengukur capaian individu atau capaian peserta didik ya. Kalau di asesmen nasional dia memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Nah, di ujian nasional ini peserta meliputi seluruh peserta didik kelas 9 dan kelas 12, sedangkan
Di asesmen nasional, pesertanya meliputi peserta didik, yaitu sampel kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, kemudian gurunya juga, dan sekolahnya. Nah, kalau di ujian nasional ada laporan individual peserta, yaitu berupa SHUN. Nah, kalau di asesmen nasional, dia laporannya satuan pendidikan. Kapan kira-kira pelaksanaan asesmen nasional itu dilaksanakan? Kemungkinan itu di bulan Maret, di minggu yang kedua ya, kalau tidak berubah. Dan untuk jenjang SMA atau SMK itu ada 2 hari. Hari yang pertama itu adalah tes literasi selama 90 menit, dilanjutkan dengan survei karakter selama 30 menit. Kemudian di hari yang kedua ada tes numerasi ya, selama 90 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, kira-kira bentuk soal dari AKM numerasi ini seperti apa? Bentuk soal ini ada 5 ya. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian isian atau jawaban singkat, kemudian esai atau uraian. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Nah, ini salah satu atau salah 2 ya. Ibu akan contohkan. Yang pertama, perhatikan infografis jembatan Barelang berikut. Ketika perintahnya suruh memperhatikan infografis, berarti informasi yang berada di dalam gambar ini adalah informasi yang penting. Kalian jangan langsung ke soalnya, tapi harus baca dulu ininya. Nah, ini adalah fakta-fakta jembatan 1 Barelang. Yang pertama, jembatan 1 Barelang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Yang kedua, sesuai master plan Barelang, Pulau Tonton akan dikembangkan sebagai kawasan wisata. Yang ketiga, jembatan 1 Barelang berstruktur cable stayed dengan konstruksi beton prategang ya. Kemudian yang keempat, jembatan ini ditopang oleh 56 pasang. Berarti totalnya ada 112 kabel yang dipasang di bagian atas tiang dan balok tepi. Kemudian panjang total jembatan 1 Barelang ini adalah 642 meter dan panjang bentang utamanya adalah 350 meter. Kemudian yang keenam, jarak dari tiang ke bagian tengah jembatan ini tempat kabel terpanjang ditambah dengan 120 meter. Nah, soalnya adalah Alamsyah melintas di atas jembatan tersebut dan ingin memperkirakan tinggi tiang jembatan. Berdasarkan informasi di atas, berapakah tinggi jembatan Barelang diukur dari permukaan jalan? Jika diketahui tali terluar membentuk sudut 35 derajat dengan permukaan jalan. Nah, ini bisa digunakan. Untuk sin 35 derajat adalah 0,57, cos 35 derajat adalah 0,82, tangan 35 derajat adalah 0,7. Nah, ini adalah opsinya ya. Silakan kalian pilih salah satu. Ya, jangan langsung nembak, kita hitung dulu. Bagaimana pembahasannya? Nah, ini pembahasannya ya. Perlu diketahui oleh kalian bahwa soal di atas termasuk dalam domain geometri dan pengukuran ya, dengan konteksnya personal, bentuknya pilihan ganda, sementara levelnya adalah penerapan. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus memahami perbandingan trigonometri, segitiga siku-siku, meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, perhatikan pembahasan berikut. Kalau jembatan itu dibuat ke dalam model matematika, mungkin kurang lebihnya seperti ini ya. Model matematika. Di mana ini AC ini adalah panjang tali terluar, kemudian AB ini adalah tinggi jembatannya, kemudian BC ini adalah jarak tiang antar kabel, jarak tiang dengan kabel yang paling luar. Nah, di sini membentuk sudut 35 derajat. Katanya perbandingan antara AB ini ya, dengan BC, yaitu sisi depan, dengan sisi samping dari sudut yang dibentuk pada segitiga ABC, ini disebut tangen ya.
Yaitu tangan itu kan perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping, yaitu AB per BC. Sehingga tangan 35 derajat sama dengan AB per 120. BC-nya ini kan 120. Sehingga kalau kita mau mencari AB, ini AB sama dengan 120 dikali tangan 35 derajat. Tangan 35 derajat berdasarkan informasi yang diketahui dari soal itu adalah 0,7. Jadi AB adalah 120 dikali 0,7 itu adalah 84. Sehingga tinggi tiang jembatan tersebut dari permukaan jalan adalah 84 meter. Itu ya, 84 meter. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini ya. Yang kedua nih. Tinggal nanti diklik. Dah, kemudian selanjutnya nanti akan muncul soal berikutnya. Gitu ya. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, ini perhatikan sketsa berikut. Ini ada Pulau Tonton, kemudian ini ada Pulau Batam. Nah, ini laut ceritanya ya. Ini sketsa yang dibuat oleh Adi sama Clara. Adi dan Clara ingin mengetahui jarak antara Pulau Batam dan Pulau Tonton. Adi berdiri di titik C. Adi di sini berarti. Persis di depan Tugu Batu A. Nah, ini Tugu Batu A ini berarti pas ya di sini. Benar, Adinya di sini. Sedangkan Citra berada di titik B yang jaraknya 100 meter dari titik C. Berarti Citra di sini. Jarak antara Citra sama Adi dia ada 100 meter. Adi dan Citra kemudian membuat sketsa seperti pada gambar. Nah, ini di sketsa oleh Adi sama Citra. Apakah dengan sketsa tersebut Adi dan Citra dapat mengukur jarak Pulau Batam dan Pulau Tonton? Bisa tidak? Jika diketahui panjang BD, panjang ini, BD itu adalah 20 meter, sedangkan DE ini adalah 40 meter. Kalau bisa, berikan alasan Anda. Bisa tidak? Nah, soal di atas termasuk domain geometri dan pengukuran dengan konteks personal. Bentuknya dia esai ya, karena tidak ada pilihannya mau menjawab yang mana. Tapi apakah bisa dengan sketsa yang dibuat oleh Adi dan Clara itu bisa mencari ini enggak hanya jaraknya? Jawabannya adalah bisa ya. Itu dengan konsep perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Alasannya apa? Bisa. Nah, bisa dicari dengan dua metode. Yang pertama itu adalah dengan metode kesebangunan, kemudian yang kedua adalah dengan perbandingan trigonometri. Nah, untuk metode kesebangunan ini adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE. Kenapa? Karena ketiga sudutnya sama besar, ketiga sisinya sebanding. Sehingga panjang AC atau jarak dari Pulau Tonton dengan Pulau Batam ini dapat dicari. Karena DB berbanding BC ini dia akan sama dengan DE berbanding AC. Nah, kalau disubstitusikan ke sini berarti 20 berbanding 100 sama dengan 40 berbanding AC. Atau dirubah ke dalam bentuk per ya. 20 per 100 sama dengan 40 per AC. Sehingga kalau kita mau mencari AC tinggal boleh sistem silang. 40 dikali 100 itu 4000, kemudian dibagi 20 200. 4000 dibagi 20 itu 200. Jadi AC-nya atau jarak antara Pulau Tonton dengan Pulau Batam ini adalah 200 meter. Bagaimana jika menggunakan dengan perbandingan trigonometri? Pada kedua segitiga di sudut B misalkan. Ini kan yang sama ya, di sini adalah sudut B, sudutnya di sini nih. Misalkan. Sehingga yang diketahuinya adalah sisi depan yaitu 200 meter dengan sisi samping. Berarti kalau perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping itu adalah tangan ya. Sehingga tangan B, DE berbanding BD ini akan sama dengan AC berbanding BC. Kita tahu bahwa tangan B, DE-nya itu adalah 40 meter, kemudian BD-nya 20, dia akan sama dengan AC per 100. Ini sama dengan ya. Nah, dari 20 dia sama dengan 100, berarti dia harus dikali 5 ya. Berarti kalau di bawah dikali 5, di atas juga kali 5.
40 kali 5 sama dengan 200. Berarti AC-nya ini adalah 200. Gitu ya. Ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita diskusi di grup WhatsApp ya. Oke, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.